Halo dulur, selamat pagi. Pada kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada singkong saya. Ini bukan melakukan penyemprotan hama rumput, begitu dulurku ya, melainkan kita akan melakukan penghambatan untuk pertumbuhan daripada tunas singkong ini yang semakin tinggi. Karena memang kesuburannya luar biasa, begitu dulurku ya. Kenapa kita menghambatnya? Karena agar fokus daripada umbi yang akan dihasilkan. Makanya kita melihat daripada kondisi singkong ini yang sudah cukup tinggi, maka kita hentikan untuk pertumbuhan tunas ataupun perantingannya. Kita fokuskan ke umbinya, begitu dulurku ya. Sudah saya melakukan pemesanan hormonnya pun sudah datang. Nanti kita langsung lihat takarannya serta cara pengaplikasiannya. Ayo, tidak usah lama-lama, kita langsung saja, karena ini singkong ini kemarin sudah saya review. Ini kebetulan usia singkongnya saat ini 100 hari setelah tanam, atau 3 bulan lebih 1 minggu. Begitu dulu ya. Ayo kita langsung saja. Nah, kita mulai saja. Langkah yang pertama kita siapkan adalah tangki semprotnya. Ini kapasitas 16 liter air. Ini kebetulan sudah saya isi air, begitu dulu ya. Ini kira-kira 3/4-nya sudah saya isi air. Sedangkan kita juga menyiapkan ember kecil yang juga sudah diisi air sedikit untuk nanti kita mengaduk daripada pupuk serta hormon yang kita siapkan. Dan di sini juga saya menyiapkan sendok takar. Ini untuk takarnya 15 gram, sedangkan ini untuk 10 gram. Ini sendok makan, gitu dulu ya. Di sini ini kebetulan hormon yang saya pesan itu sudah datang. Ini nama hormonnya Patrazol. Dia termasuk pembesar umbi, begitu dulurku ya. Untuk bahan aktifnya dia yang terkandung dalam Patrazol ini adalah Paclobutazol. Itu. Di sini juga terdapat kandungannya. Ini ada fosfatnya, ada kaliumnya, dan hormon Paclobutazolnya sebanyak 15%. Di sini juga ada vitamin, asam amino untuk unsur haranya, begitu dulurku ya. Dan manfaat untuk pembesaran umbi ini untuk meningkatkan ukuran umbi tentunya, begitu dulu ya, menjadi lebih besar sehingga meningkatkan hasil panen. Dan untuk yang selanjutnya ini untuk memperkokoh batang agar apabila singkong, baik itu singkong garuda maupun singkong jenis lainnya itu terlalu tinggi, maka dia apabila kita semprotkan dengan ini, dia untuk batangnya lebih kokoh dan tidak gampang roboh, gitu dulu ya. Dan untuk takarannya kita gunakan sebanyak 60 gram untuk hormon Patrazol ini, begitu dulu ya. Dia untuk hormon ini 60 gram. Berarti kalau ini 15, berarti dikali 4 dia 60, berarti 4 sendok kali ini. 1 2 3 4. Ini untuk 16 liter air, begitu dulu ya. Tutup lagi. Dan ini untuk MKP-nya, karena di sini kan terkandung fosfat dan kalium, begitu dulurku ya. Makanya di sini kan pada kandungan untuk hormon ini juga terkandung fosfat dan kalium, maka kita tambahkan. Yang kita tidak sarankan adalah penambahan pupuk yang berbasis dia ada unsur haranya nitrogen, karena memang kita untuk menghambat pertumbuhannya, begitu dulurku ya. Memang terkesan agak aneh karena memang kita melihat daripada perkembangan singkong kita. Apabila singkong kita kurang subur, maka kita menggunakan kadar nitrogen yang tinggi agar dia subur untuk pembentukan batang maupun daun serta perakaran. Kalau kita untuk menghambat pertumbuhannya agar fokus lari ke umbi, itu kan pastinya dia masuk ke fase generatif, begitu dulu ya. Saya lanjutkan lagi. Untuk MKP-nya ini sama juga, ukurannya 60 gram atau 6 sendok makan juga boleh kalau tidak ada takaran seperti ini, begitu dulu ya. 6 sendok makan. Ini saya gunakan 4 sendok juga. 1 2 3 4. Kita aduk sampai larut. Lalu kita tuangkan ke tangki, begitu dulu ya. Tambah air lagi.
begitu dulurku ya. Coba didekatkan kameranya. Nah, misalnya seperti ini, begitu dulurku ya. Untuk hasil airnya dia cenderung agak keputihan. Untuk kondisi air yang kita gunakan, ini kapasitasnya tangki ini 16 liter. Maka untuk pengaplikasiannya kita langsung ke lahan. Nanti kita lihat cara pengaplikasiannya, gitu dulurku ya. Cara pengaplikasiannya sangat mudah, begitu dulurku ya. Misalnya ini batang singkong, kita cukup semprotkan batang singkong dari atas ini hingga bagian bawah ini yang berhubungan dengan perakaran singkong atau umbi singkongnya, begitu dulurku ya. Ini saya lakukan penyemprotan untuk menggunakan hormon pembesar umbi ini di fase generatif atau 2 bulan sebelum pasca panen. 2 bulan atau 3 bulan sebelum pasca panen, begitu dulurku ya. Apabila tanamannya tumpang sari, misalnya seperti alpukat maupun pepaya California, apabila masih di fase vegetatifnya, jangan kita mengenai batang ataupun daun daripada alpukat ini. Untuk melakukan penyemprotan yang kita lakukan sekarang ini, begitu dulurku ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal menyemprotkan bagian daripada batang serta tanah yang berdekatan dengan ubi daripada singkong ini. Misalnya ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah upaya yang saya lakukan agar dia fokus terhadap pembesaran umbi dan menghentikan pertumbuhan daripada perantingan maupun tinggi daripada batang. Nah, untuk hasilnya kita tunggu pada video berikutnya. Terima kasih telah menyimak channel Connor PJKT. Saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa.